Taman Eden, kode penciptaan, masuknya kaca kegelapan, masyarakat bunga. Ilmu pengetahuan dan agama setuju bahwa pada mulanya kosmos bergerak dari sebuah ketiadaan materi ke keberadaan materi. Namun ilmu pengetahuan tidak menjelaskan dengan luas tentang transisi misterius ini sehingga semuanya menjadi sangat spekulatif. Para ilmuwan bahkan terpecah pada pendapat apakah materi diciptakan sekaligus atau materi masih terus diciptakan. Sebaliknya, ada keberatan yang mengagumkan di antara pendeta-pendeta pemula dari dunia kuno. Rahasia pengajaran mereka tersembunyi dalam naskah-naskah suci dalam agama-agama besar dunia. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana sebuah rahasia sejarah penciptaan disembunyikan dalam hal paling populer dalam naskah ini, Genesis. Bagaimana beberapa dari frasa-frasanya bisa dibuka untuk mengungkap dunia baru pemikiran yang luar biasa, pemandangan yang maha hebat dari khayalan, dan kita juga akan melihat bahwa rahasia sejarah ini berpadu dengan pengajaran rahasia dari agama-agama lain. Pada awalnya di sana diendapkan dari materi kosong yang lebih halus dan lebih lembut daripada cahaya. Kemudian datang gas yang sangat halus. Jika mata manusia telah melihat pada sejarah fajar, mata itu akan melihat kabut kosmis yang luas. Gas atau kabut ini adalah ibu dari semua yang hidup, pembawa segala yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan. Dewi Ibu, ia sering disebut begitu, akan berubah dalam perjalanan sejarah ini dan menduga banyak bentuk berbeda, banyak nama berbeda, tetapi pada awalnya bumi tanpa bentuk dan kosong. Sekarang, untuk memberikan keberuntungan besar pertama, penceritaan Alkitab berlanjut. Kegelapan di atas wajah bumi. Menurut komentator Alkitab yang bekerja di dalam tradisi esoteris, ini adalah cara Alkitab mengatakan bahwa Ibu Dewi sedang diserang oleh angin kering yang membakar sehingga nyaris mematikan kemungkinan untuk hidup bersama lagi. Bagi mata manusia, hal ini akan tampak seolah kabut yang terjalin dengan lembut yang berasal dari pemikiran Tuhan tiba-tiba diambil alih oleh pancaran kedua. Ada sebuah badai Venus seperti fenomena yang jarang dan menakjubkan diteliti oleh para astronom. Kematian sebuah bintang. Mungkin kecuali bahwa di sini pada awalnya hal itu merupakan sebuah skala yang benar-benar luar biasa yang mengisi seluruh alam semesta. Jadi, ini adalah apa yang seharusnya terlihat oleh mata fisik. Tetapi bagi mata imajinasi, awan besar kabut dan badai besar yang menyerang bisa terlihat sebagai jubah momok raksasa. Sebelum kita mulai mencoba memahami sejarah kuno kosmos, atau untuk memahami mengapa banyak orang cerdas telah mempercayainya, kita harus berusaha mencerapnya dalam bentuk seperti yang akan disampaikan dalam zaman kuno sebagai gambaran imajinatif. Penting untuk membiarkan gambaran itu bekerja di dalam khayalan kita dengan cara yang sama yang ingin dilakukan oleh para pendeta dalam perkumpulan para imajinasi calon untuk inisiasi. Beberapa tahun lalu saya terlibat dalam sebuah percakapan dengan salah satu tokoh anggota geng legendaris London, seorang laki-laki yang telah membantu kabur seorang penjahat bernama Frank, pria gila berkampak Mitchell dari penjara psikiatris, dan kemudian menurut cerita-cerita ia menjadi gila sendiri. Ia membunuh pria gila berkampak itu di belakang sebuah bagasi mobil besar dengan senapan sound off, kemudian mandi dengan darah korbannya sambil tertawa. Namun kenangan yang paling diingatnya, yang dianggapnya paling mengerikan, adalah yang paling awal. Ia ingat sebuah perkelahian yang dilihatnya ketika berusaha
berusia 2 atau 3 tahun. Neneknya berkelahi dengan tangan kosong di jalan batu halaman rumahnya di antara teras-teras Victoria di SN kuno. Ia ingat lampu gas di jalan basah itu dan ludah yang menyembur, dan betapa neneknya menjadi seperti raksasa perempuan bergerak lambat tetapi sangat kuat. Ia ingat juga bahwa lengan neneknya besar, berotot, dan sekasar karet karena pekerja mencuci baju untuk mencari uang pembeli makanan baginya, menghantam berkali-kali perempuan lawannya itu, walaupun ia sudah tergeletak di jalan dan tak mampu lagi membela diri. Kita harus mencoba membayangkan sesuatu yang sama ketika merenungkan dua raksasa sedang berkelahi dengan sengit pada zaman dulu. Ibu Dewi sering diingat sebagai sosok penyayang, pemberi kehidupan dan pemelihara, ramah dan lembut. Tetapi ia juga memiliki aspek mengerikan. Ia bisa bertarung bila diperlukan. Di antara orang-orang Frigia kuno misalnya, ia diingat sebagai Sibel, seorang dewi kejam yang mengendarai kereta perang yang ditarik oleh singa-singa, dan menurut pengikutnya berusaha sendiri dengan liar dan tidak sadar sehingga mereka bisa mengebiri diri mereka sendiri. Lawannya adalah, jika ada, lebih mengerikan, panjang dan kurus, kulitnya putih bersisik, matanya merah menyala. Ia menukik rendah di atas ibu bumi, raja kegelapan bersenjatakan sabit yang sangat berbahaya, memberitahukan jati dirinya bagi orang yang belum menekannya. Karena jika pancaran dari pikiran Tuhan akan berubah menjadi Dewi Bumi, pancaran kedua akan menjadi Dewa Saturnus. Saturnus akan mengikut batas tata surya. Kenyataannya, ia adalah dasar dari batasan. Gangguan Saturnus pada penciptaan adalah kemungkinan objek pribadi untuk ada, dan oleh karena itu ada perubahan dan dari tak berbentuk menjadi berbentuk. Dengan kata lain, karena Saturnus ada sebuah hukum jati diri dalam alam semesta, yaitu sesuatu yang ada dan kembali tidak ada, dan tidak juga yang lain lagi. Karena Saturnus sebuah objek yang menempati ruang tertentu pada waktu tertentu, dan tidak ada objek lain bisa menempati ruang itu, dan tidak ada objek yang berada dalam lebih dari satu ruang. Dalam mitologi Mesir, Saturnus adalah Ptah yang mencetak bumi dengan roda pembuat Ka'bah, dan dalam banyak mitologi, gelar Saturnus adalah Rex Mundi, raja dunia atau pangeran dunia ini, karena kendalinya lah materi kita hidup. Jika entitas seorang individu bisa bertahan melalui waktu, maka dengan implikasi ia bisa berhenti ada juga. Itulah sebabnya Saturnus adalah dewa penghancur. Saturnus makan anak-anaknya sendiri. Kadang-kadang ia digambarkan sebagai ayah waktu tua, dan kadang-kadang sebagai kematian itu sendiri. Karena pengaruh Saturnus, semua yang hidup mengandung benih dari akhir mereka sendiri. Dan karena Saturnus lah, apa yang memberi kita makan, itulah yang membunuh kita. Kematian ada dalam segalanya di kosmos ini, terpintal hingga ke langit biru cerah, setiap helai rambut, denyut lembut bayi, cahaya dalam mata pecinta. Karena Saturnuslah kehidupan kita begitu keras. Karena Saturnuslah setiap pedang memiliki dua mata tajam, dan setiap mahkota adalah mahkota duri. Jika kita kadang-kadang merasa kehidupan nyaris terlampau keras sehingga kita tidak bisa bertahan, jika kita terluka dan menangis pada bintang-bintang karena putus asa, itu karena Saturnus mendesak kita hingga ke batas kekuatan kita. Dan masih bisa lebih buruk, potensi untuk hidup di kosmos bisa dihapus bahkan sebelum dilahirkan. Kosmos akan tetap ada di sepanjang keabadian, dan sebuah tempat saringan tanpa akhir dari materi mati. Di sepanjang perjalanan sejarah ini, kita akan melihat bahwa Saturnus telah kembali pada waktu yang berbeda dan dalam penyamaran yang berbeda untuk mengejar tujuannya, menjadikan manusia mumi dan memeras kehidupan darinya. Pada akhir sejarah ini,
kita juga akan melihat bahwa campur tangan yang menentukan ini sebuah peristiwa yang telah lama diduga oleh perkumpulan rahasia akan berlangsung singkat. Dalam Genesis, tokoh David One bertujuan menghapus rencana Tuhan sejak awal kelahiran. Sikap pemberontakan pertama dari makhluk berpikir melawan pikiran yang memancarkannya dinyatakan hanya dengan satu frasa singkat. Namun seperti yang telah kita duga, Alkitab tidak di sini untuk berurusan dengan sebuah skala waktu yang kita akan kenali sekarang. Tyrannosaurus pada ibu bumi. Niat berbahayanya untuk memegang segala potensi kehidupan dari kosmos telah berlanjut melewati masa-masa yang panjang tak terukur bagi otak manusia. Tiraninya akhirnya ditumbangkan dan Saturnus jika tidak benar-benar dikalahkan, ditahan atau dibatasi hanya dalam ruang yang layak untuknya. Lagi, Genesis mengatakan kepada kita bagaimana ini terjadi dan Tuhan berkata, jadilah terang dan terang itu ada. Terang atau cahaya mendorong kegelapan ke belakang yang sedang merenung di atas air. Bagaimana kemenangan itu dicapai? Bagaimana kemenangan ini dicapai? Tentu saja ada dua catatan tentang penciptaan dalam Alkitab. Yang kedua, pada awal Gospel dari Santo Yohanes, ada beberapa hal lebih lengkap dan bisa membantu kita memahami Genesis. Akan tetapi, sebelum bisa melanjutkan membaca kisah Alkitab tentang penciptaan, kita harus berurusan dengan masalah PK. Kita telah mulai untuk menerjemahkan Genesis dan hubungannya dengan dewa-dewa bumi dan Saturnus. Siapapun yang dibesarkan dalam satu agama monoteistis dengan wajar akan merasakan adanya penolakan tentang hal ini. Sungguhkah kepercayaan politeistis yang percaya pada dewa-dewa dari bintang-bintang dan planet-planet adalah ciri dari agama yang primitif seperti ada pada zaman Mesir kuno, Yunani atau Romawi? Biasanya mereka yang beragama Kristen akan berharap berhenti membaca sekarang. Gereja masa kini mengkhotbahkan monoteisme yang ekstrem dan radikal. Sebagian penyebabnya mungkin karena dominasi ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan yang ramah Kristen, Tuhan telah dikurangi menjadi ciri tetap yang tidak dibedakan dan tidak bisa dikenali dalam semesta, dan spiritualitas tidak lebih dari sebuah perasaan yang sama dan tidak jelas pada ketunggalan dengan ciri-ciri tetapnya. Akan tetapi, kenyataan historis adalah bahwa agama Kristen memiliki agama-agama yang lebih tua dari wilayah itu, yang muncul dari semuanya politeistik dan astronomis. Kepercayaan Kristen awal mencerminkan ini. Bagi mereka, spiritualitas berarti berdagang dengan roh yang sesungguhnya. Gereja-gereja Kristen dari katedral di Chartres dan Saint Peter's di Roma hingga paroki-paroki kecil di seluruh dunia telah dibangun di sisi sumur suci, gua-gua keramat, dan kuil-kuil serta sekolah-sekolah misteri. Sepanjang sejarah, situs-situs tertentu seperti ini telah dianggap sebagai portal bagi roh-roh terkuat dalam struktur biasa dan dari kontinum waktu. Ilmu pengetahuan astroarkeologi telah memperlihatkan bahwa portal-portal ini sejajar dengan fenomena astronomis berniat untuk menyalurkan aliran masuk dari alam-alam rohani pada waktu yang menguntungkan. Di Karnak, Mesir, saat fajar, ketika peristiwa titik balik matahari pada musim salju, semburat cahaya tipis matahari akan memasuki portal kuil dan menjalar sepanjang 500 yard melalui halaman, aula dan lorong hingga menembus kegelapan maha suci. Hal ini mungkin mengejutkan beberapa orang Kristen mengetahui sejauh mana tradisi dilanjutkan. Semua gerakan Kristen sejalan sejarah astronomis biasanya ke timur pada hari-hari orang-orang suci yang dipersembahkan gereja. Katedral besar dari Notre Dame di Paris hingga Sagrada Familia di Barcelona penuh dihiasi simbol-simbol astronomi dan astrologi.
Gereja-gereja modern sering begitu saja mengutuk astrologi, tetapi tidak seorang pun menyangkal misalnya bahwa festival-festival besar Kristen semua berasal dari astronomis. Paskah dirayakan hari Minggu pertama mengikuti bulan purnama yang jatuh mengikuti equinox musim semi, atau bahwa hari Natal adalah hari pertama titik balik matahari pada musim salju ketika matahari mulai terbit bergerak kembali dalam arah berlawanan di sepanjang cakrawala. Bahkan pandangan sekilas pada naskah Alkitab mengungkap bahwa pembacaan kitab suci monoteistis secara radikal tidak sejalan dengan apa yang dipercaya oleh para penulis naskah-naskah ini. Alkitab merujuk ke banyak makhluk tak berjasad, termasuk dewa-dewa dari suku-suku pesaing, malaikat-malaikat, malaikat yang penting, juga iblis, roh jahat, setan, Lucifer. Semua agama mengajarkan bahwa gagasan muncul sebelum materi. Semua ciptaan yang dimengerti terjadi karena serangkaian emanasi, dan rangkaian ini dibayangkan secara universal sebagai sebuah tingkatan dari makhluk spiritual, baik dewa-dewa maupun malaikat-malaikat. Sebuah tingkatan malaikat-malaikat, malaikat-malaikat penting, dan lain-lain selalu bagian dari doktrin gereja. Disinggung oleh Santo Paulus, dijelaskan oleh muridnya Santo Dionysius, disusun oleh Santo Thomas Aquinas, dan dikhayalkan dalam seni oleh Jan van Eyck dan dalam sastra oleh Dante. Doktrin-doktrin ini sering diabaikan dan dikesampingkan oleh agama Kristen modern, tetapi pimpinan-pimpinan gereja telah secara aktif bersikeras untuk menaikkan apa yang telah dimiliki untuk pengajaran esoteris adalah bahwa ordo-ordo malaikat yang berbeda dikenali dengan dewa-dewa dari bintang-bintang dan planet-planet. Meski hal itu tidak mengurangi jemaah, pengetahuan Alkitabiah mengakui bahwa Alkitab berisi banyak bagian yang harus dimengerti sebagai rujukan kepada dewa-dewa astronomis. Misalnya, Mazmur 19 berkata, "Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit dan beredar sampai ke ujung lainnya." Penelitian dalam hubungannya dengan naskah pembanding dari budaya tetangga mengungkap bahwa bagian itu menjelaskan pernikahan matahari dan Venus. Sebuah bagian seperti ini mungkin dibuang sebagai kurang penting bagi tujuan teologis Alkitab. Anda mungkin menduga itu adalah penambahan dari budaya asing. Namun kenyataannya adalah bahwa setelah berlapis-lapis penerjemahan yang salah dan jenis lain kebingungan telah disingkirkan, bagian-bagian terpenting Alkitab bisa dilihat untuk menjelaskan dewa-dewa, bintang-bintang, dan planet-planet. 4 cherubim ada di antara simbol yang paling berkuasa dalam Alkitab, muncul dalam bagian-bagian penting di Yeskiel, Yesaya, Yeremia, dan Wahyu. Umum dalam ikonografi Ibrani dan Kristen, penting dalam kesenian gereja dan arsitektur dimanapun. Mereka disimbolkan dengan lembu jantan, singa, raja wali, dan malaikat. Dalam pengajaran esoteris, keempat cherubim ini merupakan makhluk spiritual yang agung di belakang 4 dari 12 konstelasi yang membentuk zodiak. Bukti dari jati diri astronomis terletak pada khayalan yang berhubungan dengan mereka. Sapi jantan, Taurus, singa, Leo, raja wali Scorpio, dan malaikat Aquarius. 4 pola dari simbol ini berhubungan dengan rasi itu, diulang di semua agama besar di dunia. Namun untuk contoh yang paling penting dan berpengaruh untuk politeisme dalam agama Kristen, kita harus kembali pada kisah penciptaan seperti yang diceritakan dalam Kejadian dan Injil Santo Yohanes. Kejadian 1 ayat 26 biasanya diterjemahkan sebagai, "Pada awalnya Tuhan membuat surga dan bumi," tetapi sejatinya setiap sarjana
Alkitabiah akan mengakui, walaupun hanya ketika ditekan. Bahkan kata Elohim yang di sini diterjemahkan sebagai Tuhan adalah jamak. Tepatnya bagian itu berbunyi, pada awalnya dewa-dewa membuat surga dan bumi. Ini agak membingungkan penyimpangan bahwa rohaniawan di luar tradisi esoteris cenderung untuk kembali tidak peduli, tetapi dalam tradisi ini dikenal dengan baik bahwa apa yang menjadi rujukan di sini adalah dewa-dewa astronomis. Kita bisa mengungkap jati diri mereka, seperti yang saya usulkan, dengan memasangkan bagian kejadian dengan bagian setara dalam Injil dari Santo Yohanes. Pada awalnya kata, dan kata itu bersama Tuhan, dan kata adalah Tuhan. Segala hal dibuat olehnya, dan cahaya bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak memahaminya. Paralel ini membantu karena Yohanes tidak mencetak lagi kata frasa itu. Ia mengacu pada sebuah tradisi yang sudah kuno dalam kehidupannya dan yang dengan jelas mengharapkan pembaca memahaminya. Kira-kira 400 tahun sebelumnya, Heraklitus, seorang filosof Yunani, telah menulis The Logos, yaitu kata ada sebelum bumi bisa ada. Hal yang penting di sini adalah bahwa menurut tradisi kuno, kata yang bercahaya dalam kegelapan dalam Injil Yohanes, dan sehingga kita melihatnya dewa-dewa yang jadilah cahaya dalam Injil dalam kejadian adalah 7 roh agung yang bekerja sama dalam spiritual agung yang memengaruhi penyinaran dari matahari. Jadi baik perjanjian lama maupun baru menyinggung dewa matahari dalam penciptaan seperti yang biasa dipahami dalam agama-agama dunia kuno. Tindakan agung kedua dalam drama penciptaan terjadi ketika dewa matahari tiba untuk menyelamatkan ibu bumi dari Saturnus. Di mata khayalan, matahari adalah seorang pemuda tampan bercahaya dengan surai singa. Ia seorang musikus dan menunggang kereta perang. Ia mempunyai banyak nama: Krishna di India, Apollo di Yunani. Muncul dalam kemegahan di tengah-tengah badai yang menarik mundur kegelapan Saturnus hingga menjadi seekor naga raksasa atau ular mengelilingi kosmos. Matahari kemudian menghangatkan ibu bumi sehingga hidup kembali, dan ketika melakukan itu, ia melepaskan gaung kemenangan yang berkumandang hingga ke batas luar kosmos. Gaungan itu mengakibatkan perut kosmos bergetar, menari dan membentuk pola-pola. Di dalam lingkaran kelompok esoteris, proses ini kadang-kadang dikenal sebagai tarian hakikat. Tidak lama setelah itu mengakibatkan materi mengental menjadi berbagai bentuk aneh. Apa yang kita lihat di sini kemudian, matahari itu menyanyi sehingga dunia hadir. Matahari singa adalah gambaran yang umum pada kesenian kuno. Kapanpun kemunculannya, ia mengawali tahap awal dalam catatan penciptaan pikiran sebelum materi. Sebuah penceritaan kembali tentang sejarah matahari singa yang mengagumkan dalam penciptaan yang ditulis pada akhir 1950-an. Pada bagian sebelumnya ia muncul, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, disebut The Magician's Nephew. Ada sesuatu yang bukan sebuah esoteris dari kecaman literer yang telah menghilang, yaitu karya C.S. Lewis yang condong kepada ajaran Rosicrucian. Dalam ajaran ini matahari disebut Aslan. Akhirnya dalam kegelapan terjadi sesuatu. Ada suara mulai menyanyi. Suara itu terdengar dari jauh dan Diggory, anak pertama yang menjelajah Narnia. Sulit baginya untuk menentukan arah dari mana suara itu berasal. Kadang-kadang seolah berasal dari segala arah sekaligus. Kadang-kadang ia hampir berpikir suara itu keluar dari dalam bumi di bawah mereka. Suara itu hampir tidak bisa disebut nada. Namun, walau tidak bisa dibandingkan, itu adalah suara terindah yang pernah didengarnya. Begitu indah sehingga ia hampir tidak tahan mendengarnya.
Langit di sebelah timur berubah dari putih menjadi merah muda, dan dari merah muda menjadi keemasan. Suara itu semakin meninggi hingga udara ikut bergetar bersamanya. Singa itu berjalan hilir mudik di tanah kosong itu dan menyanyikan lagu barunya. Dan ketika ia berjalan sambil menyanyi, lembah itu menjadi hijau karena ditumbuhi rumput. Rumput itu menyebar dari singa itu seperti sebuah kolam. Begitu cepat naik ke sisi gunung seperti gelombang. Apa yang dimaksudkan guru-guru di sekolah misteri untuk menunjukkan kemenangan Dewa Matahari adalah saat perubahan dari sebuah kosmos mineral murni ke kosmos yang berkembang dengan kehidupan tumbuhan. Pada bentuk yang paling awal dan paling primitif dari kehidupan tumbuhan menurut tradisi misteri, satu kuman bergabung bersama dalam susunan yang mengambang luas seperti jaring yang mengisi seluruh alam semesta. Dalam tafsiran Vedas, kitab suci India, tahapan penciptaan ini dikenal sebagai jaringan indera, sebuah jaringan cahaya yang tak terbatas, benang kehidupan, saling menjalin terus-menerus, datang bersama-sama seperti gelombang cahaya, kemudian menghilang kembali. Waktu berlalu dan beberapa benang itu mulai saling jalin secara lebih tetap. Cahaya mengalir, terbelah, membentuk seperti pohon. Sebuah kesan khayalan yang timbul, mungkin seperti yang bisa dimengerti saat mengingat sesuatu apa adanya. Seperti seorang anak kecil yang mengunjungi sebuah rumah megah, seperti yang ingin dikunjungi Alice Liddell, gadis yang mengilhami kisah Alice in Wonderland di Kew Gardens. Tumbuhan bersulur menjalar di mana-mana. Di sini ada kabut lembab dan kehidupan yang cerah bercahaya. Jika Anda bisa mendarat di tengah-tengah semua ini, dan jika Anda duduk di atas salah satu cabang hijau besar yang menjulur jauh hingga menghilang, dan jika cabang besar yang Anda duduki tiba-tiba berputar, Anda akan mempunyai pengalaman seperti seorang pahlawan dalam sebuah dongeng yang duduk di atas batu bergerak dan berubah menjadi raksasa. Karena tumbuhan sayuran yang luas dan menjadi jantung kosmos, dengan kaki tangan lembutnya menjulur ke keempat sudutnya adalah Adam. Inilah Eden. Karena belum ada bagian binatang untuk kosmos, Adam tanpa gairah dan tanpa kepedulian atau ketidakpuasan. Kebutuhan dipuaskan, bahkan sebelum mereka merasakannya. Adam hidup di dunia bermusim semi tanpa akhir. Adam menghasilkan pasokan tanpa akhir dalam bentuk getah seperti susu, sama dengan apa yang kita temukan dalam dandelion sekarang. Kenangan-kenangan akan kecukupan itu bisa kita lihat pada patung-patung Dewi Ibu dengan banyak payudara. Semakin rumit, lebih mirip dengan tumbuhan sekarang ini. Lagi, jika Anda bisa melihat masa ini dalam sejarah kosmos dengan mata fisik, Anda akan terkejut karena bunga-bunga yang bergetar dan melambai dalam jumlah yang tak terhitung. Kita telah mengajukan bahwa sejarah rahasia penciptaan membayangi sejarah ilmu pengetahuan dengan cara yang menarik. Kita baru saja melihat misalnya bagaimana tahapan mineral keberadaan yang murni telah diikuti oleh tahapan tumbuhan yang primitif, diikuti lagi dengan sebuah zaman tumbuhan yang lebih rumit. Namun, ada perbedaan vital yang harus saya ungkap untuk menarik perhatian Anda. Dalam sejarah rahasia, tidak saja hal itu benar untuk mengatakan apa yang akhirnya berkembang menjadi kehidupan manusia melalui tahap tumbuhan, tetapi bagian nabati tetap merupakan bagian penting dari kehidupan manusia sekarang. Jika Anda menghapus sistem saraf simpatik dari tubuh dan mendirikannya sendiri, tubuh itu akan tampak seperti sebentuk pohon, seperti yang dikatakan oleh penyembuh homeopati yang terkenal dari Inggris dalam puasa yang indah, sistem saraf simpatik. Sistem
Sistem saraf simpatik penuh belas kasihan adalah pemberian dari kerajaan nabati kepada raga fisik manusia. Esoteris berpikir bahwa seluruh dunia bersangkutan dengan kekuatan lembut yang mengalir di sekitar bagian nabati dari tubuh dan juga dengan bunga dari pohon ini. Cakra-cakra yang menjalankan seperti yang akan kita lihat sebagai organ wawasannya. Pusat komponen Pusat komponen nabati yang hebat dari tubuh manusia makan dari gelombang cahaya dan kehangatan pancaran matahari adalah cakra plexus solar. Disebut solar karena ia terbentuk di sini pada zaman yang dikendalikan matahari. Kesadaran akan bagian nabati dalam tubuh manusia ini tetap menjadi bagian terbesar di antara masyarakat Cina dan Jepang. Pada obat-obatan Cina, kekuatan mengalir dari kehidupan nabati ini disebut Qi, yang dipahami untuk menggerakkan tubuh, dan penyakit muncul ketika jaringan tenaga yang lembut itu tersumbat. Fakta bahwa aliran tenaga itu tidak bisa dikenali oleh ilmu pengetahuan materialis modern, dan bahwa hal itu tamat bekerja dalam alam yang sulit dipahami antara roh manusia dan daging dari tubuh hewani, tidak membuat organ menjadi kurang bekerja dengan baik ketika generasi ke generasi pasien membuktikan. Seperti juga dalam obat-obatan, Cina dan Jepang cenderung menekan dengan kekuatan pada peran plexus solar dalam praktik spiritual. Jika Anda membayangkan sebuah patung Buddha bermeditasi, Anda akan melihat seorang yang telah sangat tenang batinnya, dan bahwa itu pusat dari meditasi ini, pusat mental dan daya tarik spiritualnya adalah perut bawahnya. Ini adalah karena ia telah mundur dari mentalitas kaku dari otak dan tenggelam ke dalam pusat di bawah dirinya sendiri, kadang-kadang disebut hara, yang terhubung dengan seluruh kehidupan. Ia sedang memusatkan pikirannya untuk menjadi lebih sadar akan hidup dalam kesatuannya dengan segala yang hidup. Meski gagasan tentang cakra telah menjadi populer di barat karena masuknya pemikiran esoteris timur, cakra juga merupakan pusat dari tradisi esoteris barat dan bisa dilihat baik dalam pemikiran di Mesir maupun Ibrani. Dan sebagaimana agama Kristen mengandung tradisi tersembunyi tentang dewa-dewa, bintang-bintang, dan planet-planet, ia juga mengandung sebuah tradisi tersembunyi tentang cakra, organ dari tubuh nabati terletak dalam getah bening dan di bawah batangnya. Mereka terbentuk dari kelopak bunga dengan jumlah yang berbeda. Cakra plexus solar misalnya memiliki 10 kelopak, dan cakra alis mempunyai 2 kelopak. 7 cakra utama terletak pada selangkangan plexus solar, ginjal, jantung, kerongkongan alis, dan ubun-ubun. Muncul dalam tulisan Jacob Boehme pada abad ke-17, dan seperti yang akan kita lihat kemudian, mereka yang di dekat masa kini, orang suci Katolik Teresa dari Avila, menyebut mereka dengan nama mata jiwa. Lagi pula, pada penelitian yang lebih cermat, Alkitab sendiri bisa dilihat berisi banyak sandi merujuk pada cakra-cakra. Musa yang secara tradisional digambarkan dengan tanduk-tanduk dijelaskan oleh orang-orang Kristen dengan pikiran kuno sebagai akibat kesalahpahaman yang berdasarkan sebuah kesalahan penerjemahan. Namun dalam tradisi esoteris, tanduk-tanduk itu mewakili 2 kelopak dari cakra di alis, kadang-kadang disebut mata ketiga. Batang yang berbunga dari Aaron mengacu pada pengaktifan cakra-cakra, pembukaan bunga yang lembut ke atas dan ke bawah pohon yang lembut. Pada bab terakhir, kita akan melihat bagaimana dalam Wahyu, catatan pembukuan dari 7 serial sejatinya merupakan sebuah cara berbicara tentang menghidupkan 7 cakra dan meramalkan visi-visi besar dari dunia spiritual yang akan menghasilkan
Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar kelabu kecil seukuran kacang almond yang terletak di dalam otak tempat sumsum tulang belakang ke atas mencapainya. Dalam fisiologi esoteris, ketika kita mendapat firasat, kelenjar pineal mulai bergetar. Dan jika disiplin spiritual digunakan untuk meningkatkan dan memperpanjang getaran itu, ini mungkin akan mengakibatkan terbukanya mata ketiga yang terletak tentu saja di tengah-tengah alis. Ahli anatomi modern hanya menyusun sebuah teori tentang kegunaan kelenjar pineal pada 1866 ketika dua monograf diterbitkan hampir berurutan oleh H. W. de Graaf dan E. Baldwin Spencer. Setelah itu, ditemukan bahwa kelenjar pineal mulai membesar pada anak-anak dan sekitar masa pubertas. Ketika kita secara alamiah menjadi kurang imajinatif, kelenjar pineal mulai sebuah proses pengerasan menjadi kapuk dan juga penyusut. Ilmuwan sekarang tahu bahwa melatonin adalah hormon yang kebanyakan dihasilkan oleh kelenjar pineal, terutama pada malam hari. Melatonin penting untuk ritme bangun dan tidur, sekaligus menjaga sistem kekebalan tubuh. Jadi, jika ilmu pengetahuan modern relatif terlambat menemukan kelenjar pineal, orang-orang kuno sudah pasti mengetahui tentang hal itu jauh lebih awal dan juga percaya bahwa mereka paham akan kegunaannya. Mereka juga tahu bagaimana menggunakannya untuk mencapai perubahan keadaan. Orang-orang Mesir dengan jelas menggambarkannya sebagai sebuah ular keramat Ureus, dan dalam literatur India ia diperlihatkan sebagai mata ketiga dari pencerahan atau mata siwa. Ia digambarkan sebagai ujung tongkat berbentuk bunga cemara dari pengikut-pengikut Dionysius, dan seorang ahli astronomi Yunani pada abad keempat sebelum Masehi menggambarkannya sebagai sphinter yang mengatur aliran pikiran. Mereka melihat kelenjar pineal sebagai sebuah organ wawasan dari dunia yang lebih tinggi, sebuah jendela terbuka pada kecemerlangan dan keajaiban tingkatan spiritual. Jendela ini bisa dibuka secara sistematis dengan bermeditasi dan praktik rahasia lainnya yang memberikan peningkatan penglihatan. Penelitian terbaru di University of Toronto telah memperlihatkan bahwa bermeditasi pada kelenjar pineal dengan menggunakan cara-cara yang dianjurkan oleh yogis India mengakibatkan pelepasan sebuah aliran deras melatonin, sekresi yang membuat kita bermimpi, dan dalam dosis yang cukup bisa juga berakibat membangunkan halusinasi. Kembali ke kisah penciptaan dan daya khayal besar yang tersembunyi di dalam Kejadian. Kita lihat bahwa tubuh Adam pada awalnya sangat lembut dan tidak berbentuk. Kulitnya hampir selembut kulit di atas kolam, tetapi sekarang mulai mengeras. Seperti yang ditulis oleh tokoh mistik Kristen dan Rosicrucian, filsuf Jacob Boehme menulis dalam Mysterium Magnum. Komentarnya pada Kejadian, apa yang akhirnya menjadi tulang sekarang mengeras dan menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan lilin. Hangat karena matahari, kaki dan tangannya yang hijau juga mulai kemerahan. Ketika Adam mengeras, tubuhnya juga mulai terbagi menjadi dua. Itu artinya ia seorang hermafrodit yang memperbanyak diri dengan cara aseksual, hubungan tanpa seks. Ketika didesak, setiap sarjana Alkitab Ibrani akan mengakui bahwa Kejadian 1 ayat 27 bagian itu biasanya diterjemahkan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan mereka dibaca dengan laki-laki dan perempuan mereka, yakni Elohim menciptakannya tunggal. Jadi dengan metode reproduksi seperti tumbuhan inilah
Hawa dilahirkan dari tubuh Adam, dibentuk dari tulang rawan seperti lilin yang menjadi tulang Adam. Keturunan Adam dan Hawa juga dilahirkan secara aseksual, diciptakan dengan menggunakan bunyi dengan cara analog hingga kegiatan kreatif dunia. Episode dalam sejarah ini berhubungan dengan ajaran Freemason ke dunia yang pernah hilang, kepercayaan esoteris yang menyebutkan bahwa pada masa depan yang jauh akan mungkin menghamili hanya menggunakan bunyi suara manusia. Adam dan Hawa dan keturunannya tidak mati, tapi sesekali mereka hanya tidur untuk menyegarkan diri kembali. Namun, keadaan makan lotus di Taman Eden tidak bisa selamanya begitu. Jika demikian, manusia tidak akan berkembang di luar keadaan nabati. Tujuannya adalah untuk memisahkan dewa matahari dari bumi untuk sementara. Tentu saja tidak ada artefak yang selamat dari zaman ketika dewa-dewa dan foto manusia hidup dalam bentuk tumbuhan, tetapi setidaknya ada catatan yang bisa dipercaya untuk artefak-artefak semacam itu. Herodotus, penulis Yunani dari abad ke-5 sebelum Masehi, kadang-kadang disebut sebagai ayah sejarah karena ia adalah orang pertama yang mencoba meneliti dan mengumpulkan catatan sejarah yang jelas dan objektif. Kira-kira pada 485 sebelum Masehi, Herodotus mengunjungi Memphis di Mesir. Di sana, di ruang bawah tanah yang luas, ia diperlihatkan sederetan patung raja-raja terdahulu berjajar ke belakang sejauh mata bisa memandang hingga ke waktu yang hampir tidak bisa dibayangkan. Sambil berjalan bersama seorang pendeta di sepanjang deretan patung itu, ia tiba pada 345 serangkaian ukiran kayu kolosal dari makhluk-makhluk yang memerintah sebelum Menes, raja manusia pertama mereka. Makhluk-makhluk ini, kata pendeta itu, masing-masing dilahirkan dari yang lainnya. Maksudnya adalah mereka lahir tanpa memerlukan pasangan seksual dengan cara seperti tumbuhan partenogenesis. Mereka membawa sebuah papan, nama pemberian, sejarah dan tawarikh. Monumen itu adalah sebuah catatan dari zaman yang sudah lama menghilang dari kehidupan tumbuhan manusia.